Perkenalkan, nama saya Taradami Rumunang Borustinjak dengan NIM B1011241217. Di sini saya akan menjawab tugas UTS evaluasi proyek. Dan tugas yang pertama itu adalah perbedaan antara finansial analisis dan ekonomi analisis dari sudut pandang penetapan harga. Dan finansial analisis itu menggunakan market price karena fokus pada arus kas yang benar-benar diterima atau dikeluarkan oleh investor atau perusahaan. Nah, ekonomi analisis itu menggunakan shadow price yang mencerminkan nilai sosial sebenarnya dari sumber daya dengan menghilangkan distorsi seperti pajak, subsidi, dan monopoli. Nah, yang kedua itu tujuan utama dilakukannya evaluasi. Nah, kalau dari finansial analisis itu bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi investor atau perusahaan. Kalau ekonomi analisis itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara keseluruhan. Dan alasan pemerintah di negara berkembang wajib melakukan analisis ekonomi itu tuh karena proyek skala besar memiliki dampak luas terhadap masyarakat, yaitu lingkungan, tenaga kerja, distribusi pendapatan. Analisis ekonomi diperlukan untuk memastikan bahwa proyek memberikan manfaat bagi masyarakat, tidak merugikan kelompok tertentu, efisien dalam menggunakan sumber daya nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan. Dan soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara proyek dan investasi dalam konteks evaluasi proyek. Mengapa sebuah studi kelayakan dianggap sebagai instrumen vital bagi calon investor sebelum memutuskan untuk menjalankan suatu bisnis atau proyek? Jelaskan minimal 3 tujuan utama dilakukannya evaluasi tersebut. Nah, proyek adalah kegiatan atau rencana yang memiliki tujuan tertentu, bersifat sementara, dan memiliki awal serta akhir yang jelas. Sedangkan investasi adalah penanaman modal dengan harapan memperoleh keuntungan di masa depan, bisa berupa proyek atau instrumen lainnya. Mengapa feasibility study penting? Itu tuh karena studi kelayakan merupakan alat penting karena membantu investor menilai apakah suatu proyek layak dijalankan atau tidak sebelum mengeluarkan dana besar. 3 tujuan utama evaluasi dalam feasibility study. Yang pertama itu menilai kelayakan finansial, yang kedua mengidentifikasi risiko, yang ketiga menjadi dasar pengambilan keputusan. Dan soal yang ketiga yaitu evaluasi proyek dan ekonomi pembangunan tidak hanya berhenti pada nilai NPV positif. Jelaskan bagaimana sebuah proyek investasi, misalnya industrialisasi komoditas lokal seperti lidah buaya atau kelapa sawit, dapat menciptakan backward linkages dan forward linkages. Bagaimana pengaruh keterkaitan ini terhadap peningkatan produk domestik regional bruto di suatu daerah. Backward linkages ini adalah proyek mendorong pemerintah terhadap input dari sektor lain. Contohnya itu seperti industri kelapa sawit membutuhkan pupuk, alat pertanian, tenaga kerja, meningkatkan sektor-sektor tersebut. Nah, sedangkan forward linkages itu output proyek menjadi input bagi sektor lain. Contohnya itu hasil kelapa sawit ini diolah menjadi minyak goreng. Dan dampak terhadap PDRB yang pertama itu meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi lanjutan, mengambil nilai tambah, sehingga semakin kuat backward dan forward linkages, maka kontribusi proyek terhadap PDRB daerah akan semakin besar karena efek multiplier. Baiklah, sekian jawaban saya ucapkan terima kasih.